pintunya kok kebuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Jam 8 malam saya sudah berada di depan stasiun Tugu Yogyakarta di pintu timur keberangkatan kereta api jarak jauh. Masih dalam suasana lebaran. Kayaknya sekarang H+10 ya kayaknya. H+10 lebaran. Ini masih kelihatan ramai banget stasiun Tugu Jogja malam hari ini. Kayaknya masih ada yang baru mau balik ke Jakarta atau ke Bandung ya. Karena kereta keberangkatan malam dari Jogja ini bakal banyak banget termasuk kereta tambahan. Dari Jogja saya akan menuju ke Surabaya, tapi nggak lewat jalur yang biasanya. Kalau kereta-kereta Surabaya, Jogja-Surabaya kan biasanya lewatnya Solo, Madiun, ke arah selatan terus ya sampai Mojokerto terus sampai Surabaya. Malam hari ini saya akan naik kereta yang bisa dibilang satu-satunya penghubung Jogja Surabaya lewat jalur Pantura lewat utara, yaitu kereta api Sancaka Utara. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam stasiun karena setengah jam lagi keretanya akan berangkat. Jadwal keberangkatan jam 20:48 dari Jogja menuju ke Surabaya Pasar Turi lewat jalur utara Bojonegoro Lamongan. Stasiun Yogyakarta ini lebih sering dikenal dengan nama Stasiun Tugu. Kenapa namanya Stasiun Tugu? Karena lokasinya paling dekat dengan ikon Tugu Jogja. Selain itu letaknya juga paling dekat sama Jalan Malioboro, Keraton Jogja, dan penginapan atau hotel di tengah pusat kota Jogja. Stasiun ini usianya udah lebih dari 130 tahun. Mulai dibangun tahun 1887 dan sekarang jadi salah satu bangunan heritage yang dilindungi undang-undang. Pantas saja stasiun ini disebut stasiun yang paling instagramable di Indonesia. Jadi kalau ke Jogja, jangan lupa foto-foto dulu sama bangunan stasiun yang ada di pintu masuk sebelah timur ya. Apalagi kalau malam, cakep banget. Kereta api Taksaka teman-teman baru tiba dari Jakarta ya. Taksaka siang dari Jakarta tiba di Jogja malam hari. Ini tiba, lokomotifnya dicopot, langsung dipasang lagi di sebelah sana dan akan berangkat lagi menuju ke arah Jakarta Gambir kira-kira 50 menitan lagi teman-teman. Gokil. Sehari PP 3 kali Jogja Jakarta dari pagi, siang sampai malam. Itu masih dilap-lap tuh sama petugasnya tuh biar lumayan bersih. Ini masih proses pelepasan lokomotif, masih ada dilap-lap juga dan kursinya juga di dalamnya masih dibersihkan. Jadi disiapin 50 menitan istirahat di sini, nggak diparkir ke tempat parkir, nggak tempat cuci. Lokomotifnya tetap kayaknya dicopot terus langsung dipindah ke posisi yang sebelah sana, nanti akan kembali lagi ke arah Jakarta. Nah ini lokomotifnya dilangsir dulu pakai stiker tematik lebaran ya. Kalau pakai JJ 206 tinggal copot, tempel lagi, masinisnya nanti tinggal pindah kabin. Ada kereta api Gajayana dari Malang tujuan Gambir baru tiba. Tumben ini masuknya jalur 3, biasanya masuk jalur 4. Rame coy penumpangnya. Gajayana dan yang naik dari Jogja kayaknya juga rame sih, tapi nggak terlalu penuh. Cuman yang dari timur udah kelihatan penuh, rame. Nggak kosong-kosong banget.
Nah, untuk keberangkatan, pintu keberangkatan kereta jarak jauh di stasiun Tugu Yogyakarta ini ada 2 pintu keberangkatan. Kalau yang biasanya dibuat drop off dan kebanyakan orang masuknya itu lewat pintu timur di Jalan Mangkubumi, teman-teman. Jadi dari arah Tugu Jogja nanti ke selatan belok ke kiri, terus masuk ke sini yang bangunannya warna putih, bangunan dari zaman Belanda yang kayak gini. Lalu ada lagi nanti di sebelah selatan, di dekatnya Jalan Pasar Kembang, depannya hotel-hotel, itu pintu selatan. Itu juga bisa masuk lewat sana, cuman biasanya agak sempit sih untuk di sana karena langsung mepet jalan ya kalau turun di pinggir jalan. Biasanya pada membayar parkir, karena kalau di lewat sana harus masuk lewat parkir ya. Tapi kalau di sini drop off-nya nggak perlu bayar parkir, tinggal masuk aja, nanti mobilnya tinggal putar balik atau mungkin kalau naik motor juga bisa. Jadi kalau di sini emang khusus area drop off untuk pintu timur, tapi kalau untuk pintu selatan kalau mau drop off masuk ke stasiun harus melalui gate parkir, teman-teman. Makanya paling rame biasanya dari pintu timur untuk keberangkatan kereta jarak jauh. Kalau pintu selatan bisa untuk kereta Pramek, KRL, kereta bandara, terus kereta jarak jauh juga ya. Tapi kalau untuk pintu timur ini dikhususkan untuk kereta jarak jauh saja. Nah, setelah masuk nanti tinggal teman-teman menuju ke jalur keberangkatan keretanya ada di mana ya? Peron 1, 2, atau 3 di sebelah sana, atau peron 4, 5, 6 di sebelah sana. Harusnya di sini tuh dikasih papan ya, biar pas masuk tuh kita bisa tahu keretanya disediakan di peron jalur mana. Kita nggak akan tahu keretanya ada di mana ya. Karena stasiun Jogja ini termasuk stasiun pulau yang ada di tengah-tengah, diapit oleh rel di sebelah sana dan di sebelah sana, teman-teman. Kalau mau nyari informasi tentang kereta yang kita naiki masuk jalur berapa, sebenarnya di sini juga ada papan informasi yang cukup besar. Saya naik kereta api Sancaka Utara nanti masuk jalur 3 ya. Berarti di sebelah sini ya. Nunggu Gajayana berangkat dulu, nih Gajayana belum berangkat. Makanya tadi kalau kita masuk di depan situ nggak dikasih papan informasi yang besar untuk kita menentukan mau belok ke kanan atau ke kiri, kayaknya agak memakan waktu juga ya, harus ngecek dulu ke sini. Oh, ternyata keretanya di sebelah sana. Kita harus balik lagi nyebrang ke sana. Harusnya ada papan informasi yang sebesar ini ditaruh di pas waktu masuk sebelum kita belok ke kiri atau ke kanan memilih jalurnya. Kereta api Taksaka, sehari jalan 3 kali PP Jogja Jakarta, teman-teman. Gokil. Udah kayak setrikaan kata teman-teman. Pagi dari Jogja ke Jakarta, kereta ini berangkat jam setengah 8, sampai Jakarta sekitar jam berapa ya? Jam 1 kalau nggak salah, atau jam setengah 1-an. Jadi jam 1:50 berangkat lagi dari Jakarta menuju ke sini. Tiba tadi jam setengah 9-an, 20:30-an, teman-teman. Nanti jam 21:05 berangkat lagi menuju ke Jakarta. Jadi udah tektok-tektokan tanpa parkir, cuma lepas lokomotif, dibersihin sebentar, berangkat lagi. Bersihin sebentar, berangkat lagi. Ini penumpangnya juga belum boleh naik, jadi masih pada nunggu di sini nih. Karena keretanya masih disiapin, dibersihkan interiornya, diputar kursinya untuk menuju ke arah sebaliknya. Dan saya juga pernah naik Taksaka tapi yang siang ya. Siang dari Jogja nih, teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Kalau ini Taksaka malam. Jadi sekarang Taksaka ada 3 opsi keberangkatan dari Jogja menuju Gambir Jakarta atau Gambir menuju ke Jogja. Itu ada 3. Taksaka pagi, Taksaka siang, dan Taksaka malam. Ini penumpangnya masih pada ditahan, belum boleh masuk ke dalam rangkaian. Masih disiapin, masih kurang 35 menitan sih belum berangkat. Sebelum berangkat belum boleh masuk. Ya nanti 20 menitan biasanya baru boleh masuk. Dari sana ada kereta masuk di jalur 2, teman-teman. Kalau ini kereta Sancaka dari Surabaya, tapi Surabaya Gubeng. Tujuan akhirnya stasiun Yogyakarta. Kalau ini malah PP 4 kali sehari. Dateng kan, ini nanti lokomotifnya dicopot,
tempel lagi di ujung sana, berangkat jam setengah 11 malam. Bawa 2 kelas, ada kelas ekonomi, premium, dan kelas eksekutif. Ini lumayan ramai penumpangnya. Sebenarnya kalau mau cepet perjalanannya naik Sancaka yang ini sih. Jogja Surabaya cuma 4 jam. Lewatnya jalur selatan ya. Tujuannya ke Surabaya Gubeng. Tapi kali ini saya nggak naik Sancaka yang itu, tapi naik Sancaka yang lintas utara. Tuh, namanya juga sama, Sancaka. Tapi ini Sancaka yang asli dari dulu. Yang dari dulu ada di jalur Jogja Surabaya. Kalau yang Sancaka Utara ini termasuk kereta baru yang pernah jalan sebelum Covid, terus kena Covid, hilang, nggak jalan, sekarang jalan lagi di tahun 2025. Penumpangnya juga udah mulai ramai nih di peron jalur 3. Kayaknya pada naik Sancaka Utara juga. Kereta api Sancaka Utara yang sebelumnya menggunakan kelas bisnis sekarang sudah berganti ke kelas ekonomi new generation, teman-teman. Penumpangnya ramai banget yang mau naik. Tadi lokomotifnya pakai CC203 ya. Cakep banget. 203 0204. Ramai banget cuy. Udah dibuka dong pintu yang sebelah sini. Masuk dari belakang aja deh. Penumpangnya pada bingung, pintunya nggak pada dibuka. Pintunya nggak pada dibuka, coy. Saya duduk di ekonomi 2. Udah waktunya berangkat, penumpangnya pada panik karena pintunya nggak dibuka. Petugasnya nggak ada yang buka pintu, Boh. Tuh, sampai belum dibuka, cuy. Udah malam. Kereta api Sancaka Utara beroperasi kembali pada Februari 2025 setelah sempat dihentikan pengoperasiannya karena Covid, dan sekarang juga melayani rute yang lebih jauh, Surabaya Pasar Turi, Solo, Jogja, sampai ke Cilacap. Sebelumnya kereta api Sancaka Utara ini bawa kelas bisnis dan kelas eksekutif, tapi setelah beberapa bulan beroperasi, layanan kelas bisnisnya diganti pakai kereta ekonomi new generation seperti sekarang ini. Kayaknya emang kereta kelas bisnis di Indonesia bakal punah dan layanannya dihapus, diganti sama kereta premium dan ekonomi new generation. Berangkat terlambat sekitar 3 menit dari jadwal karena tadi pintunya juga nggak dibuka ya, jadi lebih crowded untuk naik ke kereta. Dan saya duduk di nomor 15. Tembok ratapan. Nggak apa-apa sih perjalanan malam, meskipun kita bisa ngintip ke depan sini ya untuk jendelanya, karena emang kursi kereta ekonomi new generation ini nggak bisa ditebak arahnya. Kalau diputar udah beda lagi, teman-teman. Kalau kita ngadep ke arah sebaliknya dapat jendela yang full ini. Oke, kita menikmati perjalanan malam hari dengan kereta api Sancaka Utara yang upgrade atau downgrade ya, dari kelas bisnis jadi kelas ekonomi tapi yang new generation. Kita melintas langsung di stasiun Lempuyangan, jadi nggak berhenti di stasiun Lempuyangan, teman-teman. Untuk Sancaka Utara dilayani di stasiun Yogyakarta atau bisa disebut sebagai stasiun Tugu Yogyakarta.
menyiapkan jaket karena kereta ekonomi New Generation yang versi modifikasi ini tuh dingin banget AC-nya teman-teman, apalagi kalau malam dan udah pakai mode malam ya. Jadi kalau pas naik kereta ekonomi New Generation yang versi modifikasi di kereta apapun seperti kereta api Sancaka Utara ini, siapin jaket sama selimut. AC-nya tuh kerasa kayak nyes di pipi. Suhunya 22 derajat coy. Karena emang kereta ini dimodif dari kereta ekonomi kursi tegak berhadapan tahun 2012-2014 atau yang biasa dikenal sebagai kereta ekonomi Kemenhub yang kursinya 22 berhadapan ya, bukan yang 32 berhadapan. Kapasitasnya 80 penumpang. Jadi emang terkenal dari dulu AC-nya dingin untuk kereta Kemenhub itu. Nah, dimodif jadi kereta New Gen ini ya AC-nya sama aja, kalau malam dingin banget. Tapi kalau yang suka dingin ini enak sih buat perjalanan malam. Masuk ke kereta, rebahin kursi, tidur. Tambah lagi lampunya udah dihidupin pakai mode malam. Jadi perjalanan malamnya, untuk tidur malamnya nggak terganggu. Perjalanan kereta api Sancaka Utara tiba di stasiun Solo Balapan. Ini kita masuk di jalur 4 di sebelah utara ya teman-teman. Dan ini ada kereta api New Generation Ekonomi Stainless Steel. Kita New Generation tapi versi modifikasi. Kereta api Batavia, kereta tambahan dari Solo menuju Gambir yang kayaknya worth it banget. Dinaiki. Perjalanan malam sampai Jakarta pagi. Pakai New Generation yang stainless steel, udah kayak kereta kelas eksekutif. Kalau kita yang versi modif, sama-sama New Gen tapi beda tampilan. Jam 21:44 berangkat kembali dari stasiun Solo Balapan, dan kita nggak lewat jalur yang biasanya ya.
Kalau dari Jogja ke Surabaya biasanya kita lewat lintas selatan, ngambil jalur yang sebelah sana. Pasti keretanya masuk jalur 1 atau jalur 4. Kebanyakan sih masuk jalur 1 ya. Karena akan lurus terus menuju ke arah Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto sampai Surabaya Gubeng. Tapi untuk perjalanan kereta api Sancaka Utara di stasiun Solo Balapan ini berhentinya di jalur 5 di peron utara, karena kita bakal belok ke arah Semarang menuju ke utara. Nanti kita melintas di lintas utara Pulau Jawa, makanya namanya Sancaka Utara. Kalau yang lewat sana Sancaka yang nggak ada utaranya. Kalau di kereta ekonomi New Generation yang versi modifikasi ini, untuk nomor-nomor kursinya masih pakai plat, bukan pakai LED. Terus rak bagasinya tuh kayak sempit banget sih. Lihat aja tuh koper yang di sana tuh sampai cungul keluar. Kalau posisinya salah itu bisa jatuh tuh kalau pas keretanya belok. Bahaya juga sih, harusnya dimiring-miringin karena emang sempit, nggak sampai segini nih. Biasanya kalau yang new gen yang versi stainless steel dari pabrikan Inka tuh lebih lebar untuk rak bagasi kabinnya. Kalau yang modifikasi ini dari modif kereta lama, jadi ya tetap kecil, sempit. Terus untuk meja kecil masih ada di dekat jendela, dengan di bawahnya ada colokan 2 buah. Kalau di kereta New Generation yang stainless steel, meja kecilnya dihilangkan, diganti sisi sebelah sini tuh panjang banget, sepanjang jendela ya. Jadi kita bisa naruh barang tuh banyak banget, jejer-jejer. Kalau yang New Generation versi stainless steel dari pabrikan PT Inka, dan colokannya juga ada 2 buah tapi universal, ada kaki 3 dan kaki 2. Tapi kalau yang ini masih pakai colokan yang lama yang cuman kaki 2 aja, dan nggak ada USB chargingnya ya. Kalau yang New Gen stainless steel tuh di armrest ini tuh ada USB chargingnya, jadi kita bisa ngecas tanpa kepala charger. Tapi kalau yang versi modifikasi ini nggak ada, teman-teman. Untuk kursinya kayak kelihatan tipis, lebih tipis, dan sebenarnya nyaman di punggung, tapi agak keras gitu. Kalau yang New Gen versi modifikasi ini dibandingkan dengan New Gen versi stainless steel ya, kursinya lebih tebal kayak eksekutif, dan itu lebih nyaman lagi. Tapi kalau dibandingkan sama bisnis, saya milih kelas bisnis sih, karena kursinya empuk banget. Andai saja kursi-kursi ekonomi New Generation ini pakai kursi kelas bisnis yang empuk, cuman sandarannya bisa dimiringin, wah the best sih. Biasanya ada yang tanya tuh, Mas nanti bakal ada lagi nggak bisnis New Generation? Kayaknya sih nggak ada ya kelas bisnis New Generation. Kalau ada mungkin ya bisnisnya 64 penumpang tapi kursinya bisa direbahin gini ya. Ya nanti nggak tahu kedepannya gimana, tapi kayaknya nggak bakal ada sih, karena bakal diganti pakai kereta New Generation yang kelas ekonomi seperti ini. Overall ini juga nyaman untuk perjalanan malam dan perjalanan jauh. Jadi buat istirahat dan tidur nggak perlu khawatir, karena kursinya bisa direbahin semua, nggak berhadapan, dan AC-nya dingin terus. Kaki kita bisa selonjoran dengan leluasa. Dari depan sudah terlihat sorot lampu lokomotif. Kayaknya tadi udah nungguin di sana sih, bersilang dengan kereta api berantas di stasiun Kalioso. Dari Kadipiro ke sini tadi double track, cuman 1 petak. Setelah ini kita akan masuk ke single track, makanya jalurnya gantian. Sinyalnya di sana hijau, kok merah kayaknya. Ini lewatnya mana ya? Lewat sini apa lewat sebelah sana? Loh, Rek, lokomotifnya vintage coy. Kereta api berantas dari Jakarta Pasar Senen, tujuan akhirnya ke stasiun Blitar ya. Ini juga pakai kereta ekonomi New Generation, teman-teman. Saya pernah naik juga, nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Dari kereta kursi tegak berhadapan jadi kereta ekonomi New Generation versi modifikasi, sama kayak kereta api Sancaka Utara. Pakai lokomotif vintage dong, gokil. Ketemu vintage dinas berantas. Seri berapa ya tadi ya lokomotifnya ya?
Di kereta api Sancaka Utara ini juga ada kereta makan atau restorasi. Posisinya ada di tengah-tengah rangkaian di antara kereta ekonomi dan kelas eksekutif. Tapi kalau kalian lapar dan mager ke kereta restorasi, bisa nunggu pramugari keretanya keliling bawa troli. Maju satu petak, kita berhenti lagi di stasiun Salem. Pemberhentian normal untuk naik turun penumpang, dan yang turun lumayan banyak teman-teman di stasiun Salem. Dari ekonomi 1 dan 2 tadi suruh bergeser ke belakang karena yang depan nggak dapat peron ya. Stasiun kecil ada di Kabupaten Sragen. Guys, ini pintunya kok kebuka ya? Siapa yang buka ini? Emang lagi dibuka atau? Bahaya sekali. Stasiun Salem, stasiun kecil, ada di belakang sana teman-teman. Yang depan ini nggak dapat peron ya. Kita berhenti cukup lumayan lama, sekitar 7 menitan. Kayaknya ini juga sama bersilang sama kereta jarak jauh, karena jalurnya udah single track.